Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat pasar-pasar di Aceh menjelang Ramadan yang begitu ramai? Orang-orang berbondong-bondong membeli daging, memasak hidangan istimewa, dan berkumpul dengan keluarga. Tapi tahukah kalian, di balik ramaian itu ada sebuah tradisi berusia ratusan tahun yang diwariskan dari zaman Kesultanan? Tradisi itu bernama Maugang. Bagi masyarakat Aceh, Maugang bukan sekadar momen membeli daging. Lebih dari itu, Maugang adalah simbol kebersamaan, berbagi, dan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini begitu mengakar, hingga tak peduli kaya atau miskin, semua ingin merayakan Maugang, walaupun hanya dengan sepotong daging. Tapi, bagaimana sebenarnya sejarah dan makna dari Maugang ini? Hari ini, kita akan mengupas tuntas sejarah dan filosofi di balik tradisi Maugang yang masih bertahan hingga sekarang. Maugang dalam bahasa Aceh merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan di Aceh. Maugang atau sebagian menyebutnya Mak Maugang adalah sebuah tradisi makan daging pada saat sebelum memulai puasa Ramadan, Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha. Tradisi ini diyakini sebagai suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan bagi masyarakat Aceh. Praktek perayaan Maugang ini dirayakan oleh semua lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Sehingga momen ini tidak ingin dilewatkan oleh siapapun. Di Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, Maugang ini serupa dengan tradisi megengan dalam bahasa Jawa, yaitu upacara slametan sederhana, untuk menandai akan masuknya bulan puasa yang diyakini sebagai bulan yang suci dan khusus. Megengan ini juga dikenal dengan ruah, asal kata dari arwah. Umat Islam di Jawa pada hari tersebut biasanya mengunjungi kuburan dan mengadakan tahlilan dan doa bersama untuk para arwah. Makanan yang terkenal dan mesti disediakan ketika megengan adalah apem. Perayaan Maugang ini juga menjadi momen penting bagi keluarga, khususnya orang tua untuk berkumpul dengan keluarga. Biasanya pada hari Maugang tersebut, anak dan sanak saudara yang merantau atau telah berkeluarga dan tinggal di tempat yang jauh, mereka akan pulang dan berkumpul pada hari Maugang tersebut. Tidak ada perayaan yang sangat spesial dalam perayaan Maugang tersebut. Acara intinya adalah makan daging yang telah dimasak dengan bermacam masakan secara bersama-sama. Di beberapa tempat, masakan daging ini berbeda-beda sesuai dengan khas daerahnya sendiri. Pada perayaan Maugang ini, juga diundang beberapa anak yatim ke rumah untuk makan. Sebagian besar masyarakat melakukan perayaan Maugang hanya dengan memakan daging bersama keluarga dan sanak saudaranya sendiri. Sebagai salah satu daerah yang mayoritas Muslim, Aceh memiliki banyak ragam budaya Islam yang masih dilestarikan sampai saat ini. Banyak di antara budaya-budaya tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai agama normatif, kemudian diwujudkan dalam bentuk budaya atau tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari para ulama dalam melestarikan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat selalu dalam ikatan agama meskipun dalam urusan duniawi. Tindakan ini merupakan salah satu langkah para ulama dalam menghindarkan masyarakatnya agar tidak terjerumus ke dalam pemahaman sekuler. Maugang merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Aceh yang masih dilestarikan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kata Maugang juga sering disebut dengan kata Mak Maumang. Mak Maugang ketiga istilah sering diucapkan oleh masyarakat Aceh. Tradisi Maugang ini dilaksanakan oleh berbagai kalangan, baik fakir, miskin, apalagi orang kaya. Tentunya bentuk dari pelaksanaan Maugang ini berbeda-beda antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Walaupun demikian, yang diinginkan oleh mereka yang melaksanakan Maugang ini adalah ikut serta merayakan Maugang walaupun semampunya saja. Tidak ditemukan referensi yang sangat meyakinkan dalam lintasan sejarah, siapa dan kapan pertama sekali tradisi Maugang ini dilakukan. Ali Hasjimi menyebutkan bahwa tradisi ini sudah dimulai sejak masa kerajaan Aceh Darussalam. Tradisi Maugang ini dilaksanakan oleh kerajaan di istana yang dihadiri oleh para sultan, menteri, para pembesar kerajaan serta ulama. Pada hari itu, raja memerintahkan kepada balai fakir, yaitu badan yang menangani fakir miskin dan duafa untuk membagikan daging, pakaian dan beras kepada fakir miskin dan kaum duafa. Biaya ini semuanya ditanggung oleh Bendahara Silaturahim, yaitu lembaga yang menangani hubungan negara dan rakyat di kerajaan Aceh Darussalam. Denis Lombard dalam bukunya Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda juga menyebutkan adanya upacara Maugang di Kerajaan Aceh Darussalam, bahkan menurutnya, di sana ada semacam peletakan karangan bunga di makam para sultan. Ada yang menyebutkan bahwa perayaan Maugang ini dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai wujud rasa syukur raja serta menyambut datangnya bulan Ramadan,
sehingga dipotonglah lembu atau kerbau, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada rakyat. Setelah perang dan masuk penjajah Belanda, tradisi tersebut juga masih dilakukan, akan tetapi dikoordinir oleh para hulu balang sebagai penguasa wilayah. Begitulah, sampai saat ini tradisi maugang terus dilestarikan dan dilaksanakan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam kondisi apapun. Makan 2 kali yang dibolehkan dalam bulan puasa, yakni malam dan sebelum subuh, sebanyak mungkin mengandung gizi sehingga memberikan cukup tenaga untuk menunaikan perintah agama dengan baik. Di samping itu dipilih makanan lezat yang tidak setiap hari disajikan, kalau tidak nafsu makan akan hilang dan malah dapat mendatangkan penyakit. Ikan kering yang merupakan makanan sehari-hari di Aceh, selama bulan puasa diganti dengan daging, yang biasanya jarang dimasak dan demikian dianggap makanan yang lezat. Keterangan dari Cesnok Hurgronje menunjukkan bahwa dahulunya maugan dikenal dengan 3 hari. Akan tetapi setelah adanya kesepakatan dari para ulama di Aceh dan Indonesia pada umumnya untuk menggunakan metode ruqyah dalam penentuan 1 Ramadan, maka maugang hanya dikenal 1 hari saja, yaitu 1 hari sebelum 1 Ramadan. Hanya sebagian orang ada yang memilih merayakan maugang sejak 2 hari sebelum Ramadan. Dalam karyanya yang lain, Cesnok Hurgronje menyebutkan bahwa daging maugang juga digunakan untuk persediaan makanan pada saat perang, tentunya dengan menggunakan metode pengawetan terhadap daging yang dipotong pada saat maugang. Tradisi maugang yang dilaksanakan sekarang adalah pada saat H1 atau H2 Ramadan, serta H1 dan H2 Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada dasarnya maugang hanya dilaksanakan pada 1 hari sebelum tanggal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Mengapa kemudian ada perayaan maugang pada H2? Hal ini dikarenakan banyak dari kalangan pegawai negeri sipil, PNS, atau pegawai kantor lainnya yang membagikan daging atau sepakat untuk memotong hewan seperti lembu dan kerbau untuk maugang pada 1 hari sebelumnya. Di tingkat pedesaan, yang merayakan maugang pada 2 hari sebelum adalah para guru dan beberapa PNS lainnya, namun demikian mereka juga ikut membeli daging juga pada hari berikutnya bersama masyarakat umumnya. Alasan lain adalah karena sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama di Aceh dan Indonesia pada umumnya, terutama antara Muhammadiyah dan NU. Menurut Cesnok Hurgronje, hal seperti ini telah terjadi sejak lama dalam masyarakat Aceh. Ia menyebutkan bahwa sebagian orang mengikuti model perhitungan yang telah menjadi kebiasaan di ibu kota, Koetaraja atau Banda Aceh, dan sebagian lagi mengikuti cara ruqyah. Hal ini mempengaruhi jumlah dari yang dinamakan hari maugang, yang seharusnya hanya 1 atau 2 hari sebelum maugang, menjadi 3 hari sebelum maugang, yaitu pada 27, 28, dan 29 Syakban atau pada 28, 29, 30 Syakban. Dalam memaknai maugang ini, masyarakat Aceh dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam. Pertama, tingkatan para orang, alim atau para tengku. Maugang dalam pandangan mereka adalah hari di mana umat Islam harus merasa senang dengan akan masuknya bulan Ramadan, bulan umat Islam diwajibkan berpuasa. Mereka ini akan memperbanyak bersedekah, saling maaf-memaafkan antara sesama, demi membersihkan diri ketika memasuki bulan Ramadan. Sebelum memasuki bulan puasa, umat Islam harus mempersiapkan diri mereka, baik lahir maupun batin. Secara lahir, mereka membersihkan rumah dan maunasa atau masjid, serta memanfaatkan daging maugang sebagai makanan untuk sahur dan berbuka selama berpuasa. Secara batin, mereka menyiapkan diri agar mampu untuk beribadah pada bulan puasa, karena bulan Ramadan adalah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beribadah di dalamnya akan dibalas berkali lipat. Pada tingkat kedua, maugang merupakan hari mempersiapkan diri secara lahir saja, seperti menyediakan makanan untuk sahur dan berbuka dalam bulan puasa, membeli pakaian muslim yang baru, sajadah, rumah dan maunasah dibersihkan. Intinya, menurut mereka, pada bulan Ramadan harus nampak bersih dan siap secara lahir, sehingga mereka lebih merasa puas apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi, tanpa memahami makna dan pahala dari puasa. Pada tingkatan ketiga adalah mereka yang memaknai maugang sebagai hari berpuas-puasan, yaitu pada hari itu mereka makan seenak-enaknya dan sekenyang-kenyangnya. Bagi perokok akan merokok sepuas-puasnya pada hari tersebut. Daging maugang yang disediakan dimaknai sebagai makanan yang harus dihabiskan pada hari itu, karena besok ketika puasa tidak dibolehkan lagi untuk makan pada siang hari. Tata cara masyarakat dalam merayakan maugang berbeda-beda, terutama dalam upaya menyediakan daging untuk maugang. Setidaknya ada 4 model yang dipraktekkan oleh masyarakat Aceh dalam mengadakan daging untuk maugang. Pertama, acara Meuripe, yaitu masyarakat sepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang dan membeli hewan sembelihan, lembu atau kerbau, kemudian nantinya daging akan dibagikan sesuai dengan jumlah orang yang ikut mengumpulkan uang atau Meuripe tersebut.
Cara seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang kebanyakan sudah mapan dan berpenghasilan tetap, sehingga di antara mereka bisa melunasinya dalam beberapa kali. Model seperti ini juga dilakukan oleh para guru dan karyawan di perkantoran, baik negeri maupun swasta, serta beberapa organisasi dan perkumpulan juga mengambil model ini. Kedua, membeli pada agen yang akan menyembelih pada hari Meugang. Mereka ini beberapa minggu sebelum Meugang melakukan penjajakan ke rumah-rumah untuk menawarkan daging yang nanti akan disembelih pada hari Meugang. Setelah dapat berapa orang yang mengambil daging, maka ditentukanlah berapa lembu yang akan disembelih. Pada hari Meugang orang yang telah dicatat namanya datang ke tempat yang telah ditentukan di mana penyembelihan dilakukan. Mereka mengambil daging sesuai pesanan. Daging yang diberikan bukan dalam ukuran kilogram, akan tetapi dalam ukuran tumpok. Istilah tumpok dalam bahasa Aceh adalah daging yang ditumpuk dan dicampur muai dari daging, tulang, serta kulit. Semua mendapatkan jatah yang sama, walaupun ada sebagian yang lebih dan kurang dalam pembagiannya, tetapi hal tersebut tidak dipermasalahkan, karena memang daging tersebut dikatakan si tumpok, daging tumpuk. Ketiga, membeli di pasar, karena 2 hari sebelum Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, pedagang daging akan membanjiri pasar-pasar. Di mana-mana daging dijual, kebanyakan adalah daging lembu dan kerbau. Di kota, satu pedagang dapat menghabiskan 2-3 lembu dalam satu hari, tetapi kebanyakan mereka menghabiskan hanya 1 lembu untuk satu hari, terutama di pasar-pasar pedesaan, karena masyarakat masih banyak yang mengambil daging tumpok. Harga daging di pasar pada saat Meugang naik dari biasanya hingga mencapai 50% dari harga hari biasa. Biarpun demikian masyarakat tetap membelinya demi untuk Meugang di hari tersebut. Ada beberapa kalangan yang membeli daging di pasar daging musiman ini, yaitu golongan tua, dewasa, pemuda, dan pengantin baru. Setiap golongan ini memiliki latar belakang yang berbeda ketika membeli daging. Golongan tua membuktikan dirinya sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Golongan dewasa yang sebagian mereka masih menempati rumah mertua adalah kesempatan untuk membuktikan diri sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab serta memiliki harga diri. Golongan pemuda biasanya mereka yang telah memiliki pekerjaan atau mereka yang pulang dari rantau. Hari Meugang mereka membuktikan dan mengabdikan diri mereka kepada orang tua dengan membeli daging Meugang untuk keluarganya. Golongan terakhir adalah pengantin baru, yaitu laki-laki yang baru menikah dan tinggal di rumah istrinya. Biasanya mereka akan membeli daging Meugang dengan jumlah yang banyak. Bahkan pada era 80-an sampai 90-an, membeli kepala kerbau dan membawa pulang ke rumah mertua merupakan suatu kehebatan tersendiri bagi pengantin baru ini. Oleh karena itu, tidak heran apabila di suatu rumah kelebihan daging, apalagi di rumah orang tua yang memiliki anak yang banyak dan mampu, merupakan suatu kehormatan apabila pada hari Meugang dapat membawa pulang 1 kilo daging untuk orang tuanya. Keempat, sebagian masyarakat tidak memilih daging lembu atau kerbau untuk Meugang, akan tetapi mereka hanya menyembelih ayam atau bebek yang dipelihara sendiri. Terkadang ada juga yang membelinya dari tetangga yang memelihara ayam atau bebek. Mereka ini kebanyakan termasuk masyarakat kurang mampu, akan tetapi mereka tetap merayakan Meugang, walaupun tidak makan daging merah. Di sisi lain, memiliki dan menyembelih ayam dan bebek bagi orang kampung di Aceh bukanlah suatu kebanggaan, bahkan menyembelih ayam atau bebek adalah alternatif apabila tidak ada ikan. Ayam dan bebek kebanyakan merupakan peliharaan tetap di setiap rumah penduduk kampung, sehingga mereka yang kurang mampu memilih menyembelih ayam atau bebek saja, karena tidak ada uang untuk membeli daging merah. Kalangan ini adalah mereka yang merayakan Meugang dengan sangat sederhana. Model seperti ini dilakukan hingga mereka yang tergolong fakir miskin sekalipun. Mereka akan berusaha untuk menyembelih 1 ayam atau bebek pada hari Meugang tersebut. Pemerintah Aceh ikut serta dalam mengawasi tradisi Meugang ini, terutama dalam memastikan ketersediaan daging Meugang di pasar dan harganya tidak melonjak naik terlalu tinggi dari harga biasanya. Momen Meugang ini juga kesempatan bagi para pimpinan di daerah, seperti gubernur dan bupati untuk melakukan belusukan ke pasar-pasar. Pada hari Meugang ini, barang-barang mengalami kenaikan harga dari hari-hari biasanya. Selain memang dipengaruhi oleh bulan puasa dan lebaran, adanya tradisi Meugang juga mempengaruhi konsumsi masyarakat menjadi tinggi. Kebutuhan barang yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas menyebabkan kenaikan harga barang di hari Meugang. Pada 2 hari sebelum Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha orang-orang sudah mulai memasak daging, terutama kalangan pegawai karena mereka sudah terlebih dahulu mendapatkan daging. Hari pertama Meugang ini disebut Meugang Pon atau Meugang pertama. Selanjutnya esok hari adalah Meugang kedua. Inti Meugang adalah Meugang pada 1 hari sebelum Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Meugang pertama sedikit yang merayakannya,
Biasanya adalah mereka-mereka yang ikut meuripe di kantor atau mereka yang mendapat jatah hadiah daging dari kantor atau sekolah bagi guru, baik negeri maupun swasta. Jenis atau menu masakan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan antara satu rumah dengan rumah lainnya, akan tetapi ini kebanyakan terjadi di kota-kota karena mereka adalah pendatang dari berbagai daerah, sehingga mereka memasak sesuai kebiasaan dari daerahnya masing-masing. Sekarang banyak juga yang memasak masakan modern yang sebelumnya tidak dikenal di Aceh, seperti stik, semur, rendang, sate, dan lain-lain. Di perkotaan, jenis masakan tidak lagi menjadi perhatian, intinya mereka memuaskan diri dengan makan daging pada hari maugang tersebut. Sebaliknya di daerah-daerah, masakan memiliki khas masing-masing, apabila terjadi pergeseran dapat dikatakan hanya sedikit karena mengikuti zaman modern. Lain lubuk lain ikannya, mungkin pepatah ini juga dapat digunakan untuk menganalogikan jenis dan rasa masakan yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Kabupaten Aceh Besar dan sebagian kota Madia Banda Aceh sangat terkenal dengan masakan kuah beulangong, yaitu masakan daging yang ditambah buah nangka muda yang telah dicincang dimasak dalam kuali besar, menggunakan api yang besar. Kuah beulangong ini menjadi lambang masakan di Aceh Besar dalam berbagai acara resmi, seperti pesta perkawinan, hitanan, kenduri maulid, dan lain-lain, akan tetapi tidak dimasak pada hari maugang. Pada hari maugang, masakan yang terkenal di Aceh Besar adalah asam keuweung dan siruboh. Asam keuweung adalah masakan daging yang menggunakan bumbu menyerupai masakan daging cincang Padang, akan tetapi khasnya masakan asam keuweung ini adalah diberi cuka untuk rasa asam. Terkadang bagi yang kurang menyukai asamnya cuka, ditaruh jeruk perut sebagai bahan untuk rasa asamnya. Siruboh adalah daging yang direbus dengan bumbu-bumbu rempah. Di Kabupaten Pidi, Biren, Aceh Utara, Lok Semawe, dan Langsa pada hari maugang, daging dimasak dengan masakan khas daerah dan telah dikenal luas di Indonesia bahkan internasional, yaitu masakan kari. Jenis kari ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Kari di Aceh memiliki perbedaan dengan kari India, walaupun rasanya sama-sama enak. Di samping masakan kari, mereka juga menambah beberapa masakan lain, itu pun tergantung sedikit banyaknya daging yang ada, seperti masak merah, masak putih, sop, rendang, dan lain-lain, sesuai dengan selera masing-masing. Di Kabupaten Pidi ada kebiasaan towet leumang atau bakar leumang, yaitu jenis makanan dari beras ketan yang dicampur dengan santan, kemudian dimasukkan ke dalam bambu bulat, dan dibakar menggunakan api yang besar dengan disandarkan berbaris di pinggir api. Towet leumang ini biasanya dilakukan bersama tetangga dekat juga saudara dekat. Persiapan dilakukan dari pagi, mulai dari menyiapkan bambu sampai dengan memasukkan beras ke dalam bambu. Proses pembakarannya memerlukan waktu yang lama, biasanya sampai larut malam baru matang dan dapat diangkat dari tempat pembakaran. Leumang ini merupakan salah satu masakan khas Aceh yang bisa didapatkan hampir di semua daerah di Aceh. Di bulan puasa sangat mudah mendapatkannya. Di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat Maulaboh, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan juga memiliki masakan yang berbeda dengan daerah lainnya. Masakan daging maugang biasanya dibuat gulai merah, di samping masakan-masakan lainnya. Ciri khas masakan dari wilayah Barat Selatan ini adalah rasa pedas, menyerupai masakan Padang, Sumatera Barat. Hal ini tidak mengherankan, karena memang sebagian besar orang dari Aceh Selatan adalah berketurunan Padang, sehingga bahasa mereka yang dikenal dengan bahasa Jame atau Tamu sangat mirip dengan bahasa Padang. Sudah menjadi kebiasaan di sana, selain masakan daging, mereka juga menyediakan tape dan leupek atau timpan adalah sebuah kewajiban ketika hari maugang, sebagai pelengkap. Setelah menyantap daging, selain itu, ada sebuah tradisi yang unik yang masih dilestarikan oleh masyarakat Barat Selatan ini, yaitu tradisi meuramien atau rekreasi, ke tempat-tempat rekreasi pada saat maugang, seperti sungai dan ke laut dengan membawa masakan yang telah dimasak. Pada umumnya yang ikut rekreasi ini adalah para sanak saudara berkumpul untuk makan bersama. Di sisi lain ketika maugang bulan puasa, hal ini merupakan kegiatan menyegarkan diri untuk memasuki bulan puasa, yang tidak dibolehkan untuk berekreasi, ria dan bersenang-senang seperti hari maugang tersebut. Pada hari maugang ini, anak-anak yatim biasanya mendapat beberapa undangan untuk makan di beberapa rumah. Selain anak yatim, orang fakir miskin juga biasanya mendapatkan undangan dari orang-orang yang memiliki kemudahan. Mengundang anak yatim ini merupakan inisiatif dari masing-masing orang apabila ia mampu. Tidak jarang, setelah makan, para anak yatim ini juga diberikan sedekah uang, sekedarnya. Maugang di Aceh merupakan tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Setiap masyarakat Aceh pasti mengetahui istilah Maugang ini. Di samping sebagai tradisi, Maugang ini merupakan kesempatan untuk berkumpul seperti istilah makan besar dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Pada kesempatan ini, anggota keluarga yang tinggal jauh akan pulang ke rumah orang tuanya, dan anak-anak yang merantau juga pulang ke rumah. Maugang mempererat hubungan kekeluargaan dan mengokohkan silaturahmi. Keluarga. Tradisi Maugang adalah pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tradisi Maugang ini dapat dikatakan merupakan sebuah bentuk dari tafsir agama yang diaplikasikan dalam bentuk budaya atau tradisi. Tradisi Maugang bukanlah murni ajaran Islam, akan tetapi ia merupakan sebuah aplikasi pengamalan Islam dalam bentuk budaya. Ruh dari tradisi Maugang ini adalah nilai-nilai keislaman yang ditanamkan di dalamnya. Melaksanakan tradisi Maugang bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah keharusan bagi orang Aceh, yang mesti dilaksanakan. Untuk meyakinkan bahwa tradisi Maugang ini adalah sebuah tafsir agama, kita dapat melihat beberapa hal yang melatar belakangi adanya tradisi Maugang ini, yaitu 1. Maugang dilaksanakan menyambut bulan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha. 2. Maugang dijadikan momentum untuk bersedekah. Latar belakang pertama dilaksanakannya Maugang adalah untuk menyambut masuknya bulan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Melihat ketiga momen penting tersebut, sudah dapat diketahui secara pasti bahwa agama sangat kuat melatar belakangi perayaan Maugang. Ketiga momen penting tersebut tidak akan dilewatkan oleh siapapun yang beragama Islam. Bulan Ramadan merupakan satu bulan yang istimewa bagi umat Islam dalam 12 bulan setahun. Banyak sekali hadits yang menunjukkan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Allah berfirman, "Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira." Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Dalam kitab Durratun Nasyihin disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Men fariha bi'iduhu li Ramadan, haramalahu jasadahu, ala nirani," yang artinya, barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Hadits ini dipahami bahwa siapa saja yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka ia akan mendapat jaminan dari Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Senang dapat diartikan dengan berbagai macam, tergantung orang yang menikmatinya. Makan daging merupakan salah satu bentuk kesenangan. Karena daging merupakan makanan yang terhitung mahal dan tidak mudah untuk dibeli oleh setiap orang. Sehingga makan daging dapat dikatakan merupakan salah satu ekspresi dari bentuk kesenangan suatu masyarakat. Makan daging pada satu hari sebelum Ramadan merupakan bentuk rasa senang dari masyarakat Aceh dengan datangnya bulan Ramadan. Bisa jadi, seseorang hanya makan daging pada hari Maugang saja atau setahun hanya 3 kali makan daging, yaitu pada hari-hari Maugang, Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Menyambut Idul Fitri dengan Maugang juga menjadi tradisi masyarakat Aceh. Maugang Idul Fitri dapat dimaknai sebagai wujud rasa syukur umat Islam karena telah berhasil melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Selanjutnya pada saat berbuka hari terakhir puasa mereka berbuka dengan menu daging Maugang. Sehingga Maugang Idul Fitri menjadi salah satu bentuk rasa syukur masyarakat Aceh atas keberhasilan melaksanakan puasa sebulan penuh. Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, masyarakat Aceh juga melaksanakan Maugang. Maugang dilaksanakan ketika 1 atau 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha merupakan ekspresi rasa gembira masyarakat Aceh dalam merayakan Idul Adha. Masyarakat Aceh menyambut Hari Raya Idul Adha dengan sangat senang, karena Idul Adha merupakan salah satu hari raya besar dalam Islam. Pada dasarnya Lebaran Idul Adha adalah lebaran bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Namun umat Islam di seluruh belahan dunia juga ikut bergembira dengan keberhasilan para jamaah haji setelah perjuang panjang menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Adanya Maugang pada saat memasuki bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha juga memiliki berbagai tujuan lain, selain hanya makan daging pada hari Maugang tersebut. Maugang memasuki puasa misalnya, merupakan sebuah persiapan bagi orang-orang yang akan berpuasa untuk memasak daging dan disiapkan pada saat berpuasa, terutama untuk menu sahur, karena pada awal-awal puasa biasanya orang butuh gizi yang cukup, salah satunya adalah dengan cara makan daging. Maugang Hari Raya juga bertujuan untuk menyiapkan makanan dari daging Maugang untuk menu hari Lebaran, karena pada umumnya hari Lebaran sanak saudara berkumpul untuk bersilaturahim. Setiap tamu yang datang, akan dipersilahkan untuk mencicipi makanan yang tersedia. Latar belakang kedua adalah Maugang dijadikan momentum untuk beramal saleh melalui sedekah.
Bentuk sedekah dibagi ke dalam dua macam. Pertama, yang bersedekah dengan daging untuk fakir miskin pada hari Maugang tersebut. Fakir miskin, orang tua jompo, janda dan anak yatim diberikan daging atau datang ke tempat yang telah ditentukan untuk mengambilnya. Daging yang disedekahkan berkisar dari setengah kilogram sampai 1 kilogram. Kedua adalah mereka yang bersedekah dengan memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim, janda dan orang tua jompo. Daging yang sudah dimasak, serta ditambah dengan menu-menu lainnya dihidangkan untuk tamu yang diundang. Waktu undangan biasanya ketika makan siang atau makan malam. Tidak banyak jumlah undangan yang diundang, biasanya adalah anak-anak yatim terdekat di kampung masing-masing. Melihat kedua latar belakang perayaan Maugang oleh masyarakat Aceh, dapat diketahui bahwa Maugang sangat berkaitan dengan agama Islam. Nilai-nilai Islam tertanam dalam perayaan Maugang di Aceh. Apabila dilihat dalam kacamata budaya, Maugang hanyalah sebuah tradisi yang tidak ada hubungannya dengan agama, akan tetapi apabila dikaitkan dengan konteks dan latar belakang perayaan Maugang ini, maka tradisi Maugang di Aceh dapat dikatakan adalah bagian dari pengamalan ajaran Islam. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa syariat Islam merupakan living of life bagi masyarakat Aceh yang diaplikasikan dalam aktivitas keseharian serta adat istiadatnya tidak terdapat dalil khusus yang berbentuk perintah dari agama untuk mengadakan Maugang seperti yang dirayakan oleh orang Aceh. Inilah yang kemudian dibutuhkan tafsir agama dalam budaya untuk menganalisis fenomena Maugang tersebut. Memahami fenomena budaya dalam masyarakat Islam perlu menggunakan tafsir agama dalam budaya. Sehingga ketika melihat sebuah budaya dalam Islam, tidak langsung melakukan klaim sesat atau bid'ah terhadap budaya tersebut. Tafsir agama yang dimaksudkan dalam budaya Maugang adalah pengamalan hadits Nabi tentang menyambut bulan Ramadan yang diaplikasikan dalam bentuk mengadakan tradisi Maugang ketika memasuki bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu juga, melalui tafsir agama dalam budaya dapat kita ketahui dari perayaan Maugang bahwa nilai Islam yang menyuruh untuk berbuat baik dan bersedekah kepada yang membutuhkan dapat diaplikasikan melalui Maugang. Maugang bukan sekadar tradisi memasak dan makan daging. Lebih dari itu, Maugang adalah simbol kebersamaan, kepedulian, dan rasa syukur. Dari zaman kesultanan hingga era modern, tradisi ini terus hidup dalam hati masyarakat Aceh. Bagaimana dengan kalian? Apakah di daerah kalian juga ada tradisi unik menjelang Ramadan? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya tentang budaya Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.